Oke, cek cek 1 2 3. Yo, yo, kembali lagi dengan gue di channel Krypton Titan. Ya, selamat siang semuanya. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan dimurahkan rezekinya, dan ya semuanya dalam lindungan yang maha kuasa. Amin ya robbal alamin. Dan kali ini gue mau bahas nih token Indonesia lagi. Kayaknya hari ini bakal gue mau bahas dua token dan dari Indonesia lagi, yaitu em apa sih namanya, ICN ya, ICN, iya ICN. Oke, namanya ICN atau disingkat kalau misalnya kalian tahu itu iCoin. Dan ini punyanya si ini ya, apa anaknya Ustadz siapa sih namanya itu ya, lupa gua. Jadi kemarin itu harganya tuh sempat tembus 1.000 dan sekarang tuh di harga Rp40. Dan ya sih, ini karena kalau kalian nggak, apa ya namanya, luar biasa ya, maksudnya tuh turunnya tuh anjir itu dari 1.000 perak ke 40 perak, itu udah kayak udahlah lemes lah, udah gitu aja lah. Jadi gini, tetap kalau misalnya kalian dalam melakukan pembelian dan penjualan itu tetap disclaimer on dan do your own research. Jadi semua keputusan pembelian atau penjualan itu ada di tangan kalian. Kalian mesti sadar dulu nih apa yang kalian beli, dan apakah ini cuman main goreng-goreng aja atau main kayak mana gitu loh. Jadi kayak gini, kalau misal koin-koin kayak gini, kalau gua versi gua, kalau menurut gua ini bakal, ini cuman buat goreng-gorengan aja ini. Jadi gak, kurang jelas maksudnya dengan, ya gimana sih bilangnya, pokoknya tetaplah coba kalian riset sendiri tentang iCoin ini. Kalau kita masuk aja ke sininya, gua nggak tahu kedepannya iCoin ini bagaimana, tapi di sini dia udah jelaskan iCoin itu ada cryptocurrency project untuk membuat ekosistem di dunia, oh, blockchain, dan itu yang terbesar. Dan dia ada 3 produk yang nantinya bakal dikeluarkan oleh iCoin sendiri. Itu ada Island Metaverse. Jadi sini ada lainnya juga. Di sini ada play to earn game. Oke, di sini ada play to earn game. Terus ada NFT marketplace. Oke, ini iMarket, ada NFT marketplace lah pokoknya ceritanya. Oke, jadi di situ ada tiga hal ya. Pertama Island Metaverse, dan Play to Earn, dan ya NFT Marketplace. Dia cuman itu projectnya. Dan kemarin di sini dari versi 1 ke versi 2 ini ada ini ya, ada kemarin jelasan pengumumannya. Jadi dari yang versi 1 tuh versi 2 nya sekarang berapa ya? Coba kita lihat aja deh. Ini dia. Versi 2 nya, iCoin versi 2 itu harganya Rp204. Ini gue lihat langsung di CoinGecko. Dan di sini memang ini ya, gue nggak tahu nih versi 2 nya supply-nya 100 juta, tapi gimana jelasinnya ya? Sedangkan yang di pertama itu supply-nya iCoin kalau kita lihat ini, oke, ya 100 juta juga. Dan ya menurut gua sih ini udah minus 96,87%. Dan ini mungkin koinnya kurang laku ya kayaknya, gua nggak tahu ya. Mungkin kurang laku bagian marketingnya segala macam, gua nggak tahu. Dan sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari project dari webnya aja, ini udah lumayan bagus banget. Dan di sini kalau misalnya kalian lihat, ya, oke, di sini ada roadmapnya. Fase 1, core team, information, smart contract, community, dan social media launch. Oke. Kedua, website dan smart contract. Ini terus presale di Pinkcell Finance. Udah juga listing di Pancake WhatsApp, udah juga kan market cap dan CoinGecko listing, udah juga Hotbit Exchange listing, udah juga. Berarti di Hotbit udah ini ya, udah ini ya,
Coba deh ICN. Oh, ada betul. Oke, ICN udah masuk di Hotbit betulan ya. Jadi Hotbit dia udah masuk exchange di Hotbit, dan sini ada market launch udah keluar. Terus sini ada Certix audit toko crypto exchange listing untuk fase ketiganya, dan fase keempat itu ada iGame beta, Island launch, Indodax exchange listing untuk fase 4, dan fase kelima ada staking, Get.io listing, dan fase keenam itu iGame launch dan coin expansion. Oke, ini namanya Wirda Mansur. Jadi oke, nama ustadznya mungkin Ustadz Yusuf Mansur ya kayaknya. Ya dia Wirda Mansur ini anaknya, dan sekaligus CEO dari iCoin itu sendiri. Dan sini ada CEO-nya namanya Alvin Komarul, CDO-nya ada Jackie Chandra, dan ini ya dari segi website ini udah lumayan rapi banget. Itu sih untuk kedepannya berarti iCoin ini juga lumayan prospeknya tinggi, tapi gue nggak tahu, mungkin sini kurang laku aja penjualannya kali ya, karena apa ya, mungkin gue nggak tahu. Tapi ini cuma 1933 watchlist. Kalau gimana ya, coba kita bedakan nanti. Kita masuk ke PC Gamers. PC Gamers sendiri itu dia udah 1000 dan 1255, dan di sini watchlistnya ada 8 ribuan ya, ada lumayan lah gitu. Kalau gue lihat di BSC scan, kita lihat jumlah holder aja sih, jumlah walletnya aja. Sebentar, namanya. Oke, coba bentar. Kita buka juga yang ICN. Jumlah holdernya itu ada berapa? Wah. Waduh. Gak bisa kebuka nih. Gua gak tahu nih. Ngebuka. Oke. Sekali lagi. Oke, ini. Total holder di iCoin itu sendiri itu 2775 holder atau address. Gimana bilangnya ya? Ini mungkin ya gue rasa tuh cara marketingnya aja mungkin ya yang kurang menurut gue. Dan untuk segi supply sendiri sebenarnya udah, menurut gua udah murah sih. Udah 100 juta tuh udah 100 juta tuh udah bisa ngangkat lah seharusnya. Tapi kemungkinan karena kurang laku aja sih mungkin nih. Menurut gua sih pribadinya gitu. Tapi kok misalnya kita lihat di FC Gamers tadi, FCG itu lumayan lakunya karena pengembangnya itu memang luar biasa ya. Kayak Wafa Tafsadzani itu sebagai chairman itu udah lumayan banget. Jadi di sini udah 9082 address di FCG sendiri. Itu berarti udah hampir 3 kali sampai 4 kali lipatnya dari jumlah holder di iCoin ya. Dan ya di sini kalau misalnya kita lihat progresnya FC Gamers juga lebih bagus ya. Maksudnya itu udah masuk pendanaan kayak Binex, Sinta FR, dan project gamenya itu pun cukup menarik banget. Dan saat kalau lo buka web transfers itu udah pokoknya kalau gua bilang itu udah wow banget lah, gitulah intinya yang gua bilang. Sedangkan yang iCoin itu sendiri menurut gue cuman tampilan webnya aja sih yang bagus. Gue gak mau banding-bandingkan, tapi ya tetap kalian riset sendiri tentang iCoin ini bagaimana. Tapi
Kedepannya, gua sih berharap Icon ini bisa balik lagi deh ke 1000 ya kan. Gua nggak mau muluk-muluk sih, paling balik lagi aja ke titik awal dia. Jadi nggak usah sampai $1 atau apa. Jadi dia mesti bertahap. Gua mungkin percaya sih dengan yang namanya proses. Tapi kalau misalnya dia memang betul-betulan ingin mengembangkan ini, ya tetap untuk marketingnya dan segala macam berhubungan dengan em, apa, kerjasama dan marketing itu mesti ada gitu di salah satu. Jadi kok misalnya dapat berhubungan bekerja sama dalam suatu perusahaan lain gitu, itu bisa mengangkat derajatnya iCoin sih menurut gue. um, di sini kita lihat ada sini Island nih. Belum ya, belum. Kalau kita klik ini belum ada, cuman ini aja gambarnya. Nah, iMarket. Oke, iMarket nih udah. Oke. Ini baru cuman 3 ini ya. Belum ada penjualan nampaknya. Iya, belum ada penjualan. Staking belum ada. Dan event, tunggu, event. Oke, belum ada juga. News. Oke, news juga belum ada ya. Jadi iMarket, IBW gameplay coba. IBW gameplay juga belum ya. Staking gacha juga nggak bisa. Jadi cuma iMarket, home sama ini ya, sama stake, sama apa nih, home, island belum juga. Home, iMarket ya, sama home sama iMarket aja sih kayaknya. Nggak tahu lah, mungkin koneksi internet gue sih kayak. Dan ya sih, kalau misalnya gue lihat sih, kok coba kita lihat sih di sini. Wede, keren banget ya. Oh gitu aja, wah, nggak paham sih maksudnya ini apa. Islandnya besar kali robotnya ini, kok misalnya sejajah aja habis itu berapa langkah aja mungkin udah selesai ya. Kayaknya cuman selesai langkah aja. Nggak tahu. Apakah dia pakai teknologi yang sama ya kayak FCG, atau dia pakai apa namanya tuh, pakai FR gitu, virtual reality. Gua masih belum paham nih, tentang buta banget sih gua tentang iCoin. Tapi kok misalnya dari situs webnya aja sih, sini udah dijelaskan ya tentang tokenomicsnya itu sendiri. Udah cukup, menurut gua ada lumayan sih. Ya sih, lumayan. Equity presale, liquidity checks, staking 8%, tim token. Oke. Ya, mungkin gitu aja sih dulu tentang iCoin ini. Nanti gue coba kasih tahu deh kalau misalnya gue dapat info-info segala macamnya. Kalau misalnya kalian memang tak tahu tentang iCoin, kalian bisa juga komentar ya, mantau bisa bantu jelas-jelas ini. Jadi menurut gue sih projectnya bagus adalah project yang kalau misalnya pengembangan dan marketingnya tuh kita nampak, dan ya dia disupport oleh banyaknya perusahaan-perusahaan besar dan
perusahaan-perusahaan besar tersebut itu menginvest ke mereka, itu berarti udah tandanya mereka tuh udah dapat trust ya, kepercayaan. Kok misalnya menurut gua sih kayak gitu sih, kok misalnya sebagai pendiri gitulah, misalnya sebagai pendiri mestinya ada perusahaan-perusahaan yang bisa nge-backup atau gimana gitu kan. Jadi untuk sendiri di sini kayaknya gue nggak tahu sih, di sini supportnya di sini nggak ada, cuman SafePal, cuman ya gini doang sih. Nomex sih gue nggak tahu, Depradar juga nggak tahu. Ya. Oke sih, menurut gue sih tunggu aja deh. Mungkin di fase keempat deh kita tunggu ya, karena iGame beta dan Island launch itu berada di fase 4, dan sini fase 4 dia bikinnya sini marketing besar ya. Big marketing. Marketing besar nih kayaknya salah nih, marketing besar. Oke, nggak apa-apa, kita tunggu aja deh di fase keempat. Semoga iCoin tuh bisa membawa harganya sendiri ya, apalagi yang versi 2 nih udah 204 rupiah, dan versi 1 di udah 40 rupiah. Gue sih nggak tahu siapa bedanya versi 1 sama versi 2. Dan oke, pokoknya kalian do your own research aja lah pokoknya tentang iCoin. Doakan aja yang terbaik. Oke, gitu aja dulu tentang iCoin, penjelasannya. Tetap disclaimer on dan dior, dan do your own research tentang segala macam jual dan beli itu ada di tangan kalian. Tetap pahami prosedurnya. Oke, mungkin gitu aja. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya jika kalian ingin update terus ya tentang video-video dari gua. Oke, gitu aja dulu tentang iCoin. Kalau misalnya ada salah kata, gua mohon maaf. Oke, gitu aja. Thank you atas perhatiannya, dan see you, goodbye. See you next time guys.